Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat belajarnya walaupun lewat jarak jauh. Jadi hari ini kita bakal belajar bareng-bareng materinya tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dituntut bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, di mana tentang konsep dari materi nilai mutlak linear satu variabel itu sendiri. Yang pertama yang bakal kita pelajari itu namanya konsep nilai mutlak. Namun di sini tidak membahas yang namanya konsep nilai mutlak. Jadi kalian boleh cari-cari sendiri, searching sendiri beberapa pengertian dari konsep nilai mutlak. Kemudian kalian simpulkan konsep nilai mutlak itu apa yang membuat kalian ngerti. Nah, setelah belajar konsep nilai mutlak, kita lanjut yaitu belajar yang namanya persamaan nilai mutlak, dimana ketika belajar materi persamaan nilai mutlak, tujuan intinya kalian harus bisa menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, yang sedikit di sini bakal dikasih tahu bukan konsep nilai mutlak, tapi simbolnya dari nilai mutlak, yaitu simbolnya dua garis tegak lurus, di mana tengahnya itu bakal ada persamaan linear satu variabel, tidak kosong seperti yang ada di layar ini. Ya, jadi bakal ada persamaannya atau bakal ada isinya. Contohnya bisa kalian lihat di sini ada yang nomor 1, di mana nilai mutlak tengahnya ada angka 4, namun nanti kalian ngebacanya jangan 4, melainkan nilai mutlak 4. Begitu juga yang nomor 2, seperti yang tadi dikasih tahu kalau di dalam nilai mutlak itu bakal ada angka atau persamaan linear satu variabel. Bisa kalian lihat nih, di sini ada persamaan linear satu variabel yaitu 2x min 1. Maka nanti kalian membaca nilai mutlak 2x min 1. Nah, berikut ini bentuk persamaan nilai mutlak pada umumnya. Jadi ada 3 tipe soal di dalam nilai mutlak. Dasarnya aja mungkin di sini ya. Yang pertama itu nilai mutlak fx sama dengan c, di mana fx itu simbol dari persamaan linear, jadi hanya sekedar simbol. Sedangkan c yaitu konstanta dengan syarat lebih dari sama dengan 0. Itu tipe untuk soal yang pertama. Nah, untuk tipe soal yang kedua bisa kalian bedain sendiri dengan tipe soal yang ke-1, yaitu nilai mutlak fx ditambah atau bisa juga dikurangi nilai mutlak gx sama dengan c. Seperti yang tadi udah dijelasin, kalau fx dan gx itu simbol dari persamaan linear satu variabel, sedangkan c itu simbol dari konstanta. Tipe soal yang ketiga atau yang terakhir bisa kalian lihat juga perbedaannya, yaitu nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Ini ketiga bentuk umum persamaan nilai mutlak yang bakal kita pelajarin. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ada beberapa cara untuk menyelesaikan yang bisa kalian gunakan. Cara yang pertama itu menggunakan definisi nilai mutlak. Berikut ini definisi dasar dari nilai mutlak, yaitu nilai mutlak x di mana bisa dibedakan menjadi 2. Nah, jadi di sini ada alasan kenapa nilai mutlak x itu dibedakan menjadi 2, karena x itu simbol dari sebuah angka, bisa juga
simbol dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi nilai X itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Kalau kalian tanya X ini dapat dari mana, X ini didapat dari, nah ini dalam nilai mutlak itu sendiri. Jadi yang positif. Nah yang di bawahnya negatif X. Kenapa negatif X? Karena yang atasnya udah positif X, di bawahnya negatif X. Nah, di sini ada jika X lebih dari sama dengan 0. Ya, karena X-nya positif, pasti lebih dari sama dengan 0. Dan di sini jika X kurang dari 0. Kenapa? Karena X-nya itu negatif, makanya kurang dari 0. Nah, mungkin lebih jelasnya nih ada contoh di mana nilai mutlak 4 sama dengan, nah dibedakan menjadi 2 nilai mutlak 4-nya. Kenapa dibedakan jadi 2? Karena kita belajarnya membahas yang namanya nilai mutlak. Nah, nilai mutlak 4 ini dibedakan menjadi 2, bisa positif 4 dan bisa negatif 4. Ya, karena yang tadi sudah dibahas di definisi, kalau nilai mutlak itu dibedakan menjadi 4, positif dan negatif. Yang jelas 4 ini jika X-nya lebih dari 0 dan jika X-nya kurang dari 0. Nah, itu contoh kalau di dalam nilai mutlaknya konstanta atau hanya sekedar angka. Nah, berikut gimana kalau misalnya yang di dalam nilai mutlaknya itu persamaan. Nah, misalnya ada sebuah soal, tentukan nilai X yang memenuhi setiap persamaan berikut. Jadi kalian diminta menyelesaikan soal dari nilai mutlak 2X min 1 sama dengan 5. Nah, kalau kalian mau menyelesaikannya dengan menggunakan cara definisi nilai mutlak, cara yang pertama, kalian tulis dulu soalnya. Jadi kalian tulis dulu nilai mutlak 2X min 1 sama dengan kurung kurawal. Kenapa kurung kurawal? Seperti yang tadi dibahas, kita bakal menjadikan 2, yaitu yang positif dan yang negatif. Nah, yang pertama yang bakal dijadikan 2X min 1. Nah, 2X min 1 itu didapat dari mana? Sama ini itu didapat dari dalam nilai mutlak itu sendiri, yaitu 2X min 1 tinggal ditaruh ulang. Nah, yang di bawahnya kebalikan. Coba kita perhatikan di sini 2X ini bernilai positif, maka di bawahnya bakal bernilai negatif 2X. Nah, begitu juga di sini min 1. Nah, di bawahnya kebalikan, berarti plus 1. Nah, itu dasar dari menggunakan definisi nilai mutlak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di persamaan nilai mutlak. Cuma di sini kita nggak menggunakan definisi nilai mutlak, maka hanya sekedar tahu aja kalau persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu bisa diselesaikan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian ada juga cara yang kedua, yaitu menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Misalnya ada sebuah soal, tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3X plus 7 sama dengan 5. Karena kita ingin menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas, jadi langkah yang pertama kalian tulis terlebih dahulu soalnya, yaitu nilai mutlak 3X plus 7 sama dengan 5. Nah, sesuai cara bakal kita kuadratkan kedua ruas. Nah, kedua ruas itu kanan dan kiri ya. Jadi 3X plus 7 dikuadratin dan 5 juga dikuadratin. Nah, kurang lebih caranya seperti itu. Dan masih ada lagi selanjutnya tahap-tahapnya. Kenapa nggak dibahas sama seperti yang tadi dikasih tahu? Karena kita nggak menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas.
Ya, jadi di sini pembahasannya menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel tapi tidak menggunakan definisi atau mengkuadratkan kedua ruas. Nah, jadi langsung aja di sini ada soal di mana kalian disuruh menentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Soal yang pertama, nilai mutlak 3x plus 7 sama dengan 5. Soal yang kedua, nilai mutlak 2x min 7 dikurangi nilai mutlak x min 2 sama dengan 3. Soal yang terakhir yaitu nilai mutlak 4x min 7 sama dengan nilai mutlak 2x min 1. Oke, kita bakal jawab bareng-bareng soal pertanyaan yang pertama. Yang seperti yang tadi udah dibahas juga, kalau kita mau menyelesaikan, pertama-tama kita tulis ulang soalnya, yaitu nilai mutlak 3x plus 7 sama dengan 5. Nah, sama kayak menggunakan definisi, kalian harus membuat dua ya. Nih, bedanya apa? Bisa kalian lihat sendiri kenapa bisa dijadiin 2. Ini yang pertama, 3x plus 7 sama dengan 5. Nah, 5-nya ini positif. Nah, berarti yang satunya dibedain jadi yang negatif. Atau sebaliknya, yang pertama negatif 5, yang kedua positif 5. Itu selalu kayak gitu. Dimana kalau belajar nilai mutlak pasti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, lanjut, coba kita selesaiin satu-satu terlebih dahulu. Jadi kita bakal menyelesaikan yang 3x. Kita bakal menyelesaikan yang 3x plus 7 sama dengan 5. 3x turun, 3x turun, ya. Kemudian sama dengan, nah, plus 7-nya itu dia pindah ruas ya. Jadi yang awalnya plus 7 pindah ruas menjadi min 7. Nah, di sini untuk yang namanya pindah ruas itu selalu tahapannya sama ya. Yang pertama harus kalian pindah ruas itu selalu yang namanya konstanta. Jadi ciri-ciri konstanta itu angka yang tidak mempunyai variabel atau huruf di belakangnya. Jadi hanya angka aja kayak gini. 7. Jadi hanya 7 aja. Berarti 7 itu konstanta. Untuk pindah ruas berarti 7 terlebih dahulu yang pindah ruas. Dan konstanta itu pindahnya ke samping. Nah, ini ke samping nih. Dan ngerubah tanda yang awalnya positif jadi negatif. Nah, setelah konstanta pindah ruas, masih 3x-nya turun sama dengan min 2. Dari mana min 2? Dari 5 dikurangi 7 min 2. Nah, setelah konstanta pindah ruas, tahapan pertama, berarti sekarang tahapan kedua, yaitu koefisien yang pindah ruas. Nah, ciri-ciri koefisien itu yaitu angka yang belakangnya ada variabelnya atau hurufnya. Dan pindahnya juga berbeda dengan koefisien. Kalau koefisien kan ke samping dan merubah tanda. Tapi kalau konstanta, tadi konstanta pindah ruasnya itu ke samping dan merubah tanda. Yang awalnya positif jadi negatif atau yang awalnya negatif jadi positif. Kalau koefisien itu pindahnya bukan ke samping tapi ke bawah nih, ke bawah dan nggak ngerubah tanda. Jadi kalian harus bisa ngebedain ya untuk pindah ruas ini. Konstanta itu ke samping dan ngerubah tanda, tapi koefisien itu pindah ruasnya ke bawah, nggak ngerubah tanda. Kalau positif tetap positif, kalau negatif tetap negatif. Kenapa ini diulang-ulang terus? Karena kebanyakan dari kalian itu masih bingung untuk yang namanya pindah ruas. Nah, kalau udah pindah ruas, koefisiennya tinggal kalian perhatikan. Di sini min 2/3. Kalian bisa selesaikan enggak 2/3? Kalau misalnya ada dari kalian yang bisa ngebagi 2/3,
kalian selesaikan. Tapi kalau ada yang belum bisa, ya udah biarin aja hasilnya min 2/3. Nah, untuk yang positif sudah selesai, kita tinggal lanjut yang ke negatif. 2x plus 7 sama dengan 5. Caranya sama. 3x-nya turun. Kenapa turun? Karena konstantanya bakal pindah ruas. Nah, perhatikan. Nih, plus 7-nya pindah ruas. Tuh, jadi negatif. Dan pindahnya ke samping. Jadi min 7. 3x sama dengan min 5. Min 5 turun dari atas. Min 7-nya konstanta pindah ruas ke samping. Dan negatif 7. Lanjutnya 3x-nya masih tetap sama dengan min 12 itu didapat dari min 5 dikurangi 7, maka hasilnya min 12. Nah, setelah itu tinggal koefisiennya yang pindah. Jangan lupa koefisien itu nih 3. 3 itu koefisien. Kenapa? Karena 3 itu di belakangnya ada variabel atau huruf. Maka dia pindahnya itu ke bawah ya, dan nggak ngerubah tanda. Karena di situ 3x positif, ketika pindah juga tetap positif 3. Maka x-nya itu hasilnya min 12 dibagi 3. Jadi hasilnya min 4. Kalau udah didapat 2x atau x-nya itu udah didapat, ini berarti pekerjaan kalian selesai untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ingat ya, kalau nilai x-nya sudah ditemukan, berarti pekerjaan kalian sudah selesai. Berarti kalian tinggal tulis HP atau himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya min 4, min 2/3. Ya, selesai yang nomor 1, berarti kita lanjut contoh soal yang nomor 2. Nah, perhatikan. Ini contoh soal yang nomor 2. Soalnya itu nilai mutlak 2x min 7 dikurangi nilai mutlak x min 2 sama dengan 3. Seperti yang tadi udah dibahas, kalau belajar nilai mutlak bakal dibedakan menjadi 2. Nih, ini yang positif. Kenapa ini dibilang positif? Karena di sini 3-nya positif ya. Dan dibedakan satu lagi yang negatif. Kenapa dibilang negatif? Nih, di sini karena di sininya 3. Bisa kalian sendiri lihat perbedaannya ya. Perbedaannya itu hanya